Assalamualaikum teman-teman, selamat sore. Kebetulan di sini jam 4 ya. Terima kasih teman-teman sudah membuka link video ini. Ini adalah sebuah ikhtiar secara spesifik mengenai apa? Mengenai apa yang saya alami di video ya. Perjalanan mulai dari awal mula saya terkena vitiligo sampai prosesnya, sampai bertahun-tahun, sampai akhirnya normal kembali. Nah, pertanyaannya, itu benar nggak vitiligo? Kan ada netizen yang mengatakan seperti itu. Nah, kata dokter, iya memang vitiligo gitu kan. Akhirnya saya juga sudah normal. Nah, belakangan saya menemukan sebuah testimoni ya. Itu jauh setelah setelah saya normal gitulah. Nah, terima kasih sudah menyaksikan ini. Intinya saya akan mencoba membuka apa namanya? Sebuah kesadaran kita bahwa yuk kita sama-sama ikhtiar. Saya bukan berarti mengklaim ada obat yang pastinya, tapi kita kenali dulu nih. Seperti itu ya. Izinkan saya dalam hal ini ya menyampaikan beberapa ya slide lah ya, beberapa informasi yang teman-teman boleh secara sadar ataupun ya intinya mau diterima atau tidak itu kembali lagi ke teman-teman. Tapi dengan dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya mencoba share dan keterkaitannya dengan ikhtiar pemulihan vitiligo, teman-teman. Izin ya, saya share screen ya. Nah, di sini kita lihat ya. Aduh, kok nggak muncul? Bentar. Ini. Ya, lanjut. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis ya. Ikhtiar sehat lewat air putih. Ya, terkhusus ikhtiar pemulihan vitiligo. Saya spesifik, jadi teman-teman yang sudah dapat linknya, ini adalah link spesifik khusus untuk teman-teman aja. Yang pertama tentu saja kesehatan ya, garis besarnya bahwa kesehatan itu adalah sesuatu yang utama, yang mungkin seringkali kita anggap remeh. Kadang sehat karena merasa sehat akhirnya gaya hidup biasa apa berlebihan segala macam pola makan. Padahal pada saat kita sakit itu bisa menghancurkan uang dan waktu kita tentunya ya teman-teman. Ini saya sedikit insight aja bahwa 5 penyakit ini kata dokter ya dalam hal ini WHO ini tahun 2021 mengemukakan bahwa 5 penyakit tertinggi khususnya di Indonesia itu terdiri dari stroke, serangan jantung, TBC, sirosis, dan diabetes. Jadi dalam hal ini teman-teman yang mendapatkan linknya yang notabene tidak ada riwayat penyakit ini ya bersyukur, masih sangat bersyukur tentunya ya. Ada kesamaan dari penyakit-penyakit yang muncul tadi setelah diulik itu rata-rata mereka adalah kondisinya asam berlebihan, radikal bebas dan dehidrasi. Penyebabnya ya satu penyebab secara umum yang menyebabkan tadi penyakit-penyakit terjadi khususnya yang 5 teratas tadi. Ini kata dokter juga, dokter Otto bilang satu kondisi, semua jenis kanker itu dua kondisi dasarnya adalah kelebihan asam dan kekurangan oksigen pada tubuh. Jadi yang saya insight adalah yang saya bold adalah kelebihan asam yang tadi sudah disampaikan di awal. Kata dokter seperti itu. Jadi bagaimana tubuh yang asam itu bisa memicu lingkungan penyakit? Nah, itu. Jadi asam tubuh sangat-sangat apa namanya? Cocok untuk penyakit. Oleh karenanya kalau pengen tidak sakit, berarti asam tubuhnya dikontrol. Seperti itu. Nah, kembali apa kita ke pembahasan secara spesifik. Tak kenal maka tak, ayo.
Bukan maka tak sayang ya. Saya dalam hal ini ingin menjelaskan ini nih. Nah, apa ya? Satu, autoimmune condition. Teman-teman yang dalam hal ini dalam fase pemulihan atau mencari solusi atau ikhtiar vitiligo, perlu teman-teman tahu bahwa vitiligo itu adalah bukan penyakit menular. Oke? Sehingga kita nggak usah minder. Ya minder bisa jadi karena berbeda dan saya sangat memahami itu karena saya juga mengalami. Jadi itu adalah kondisi autoimun yang tidak bisa apa ya, hampir tidak kita sadari kebanyakan gitu. Autoimun condition seperti apa nih gambarannya? Jadi kalau ini lapisan kulit, ya, ini lapisan kulit kita, ini ada paparan sinar UV, ini lapisan-lapisan tubuh, lapisan dalam kulit ada epidermis dan dermis nih yang paling bawah. Ada namanya melanosit. Melanosit adalah sel penghasil melanin, yang notabene melanin itu menghasilkan pigmen kulit, pigmen warna kulit yang membentuk pigmen kulitnya apa, itulah melaninnya akan bekerja. Nah, yang terjadi pada vitiligo seperti ini teman-teman biasanya, ya kan? Gambarannya ya. Nah, kita lebih kenal. Tak kenal maka tak, kalau karena kita konteksnya mengenal vitiligo, tak kenal maka tak bisa mengobati. Jadi kenali dulu nih autoimmune condition dalam hal ini vitiligo seperti apa. Jadi pada sel normal itu teman-teman dalam hal ini sehat, antara sistem imun dengan sel, ya, sistem imun tersendiri, sel tersendiri akan bekerja masing-masing sesuai dengan fungsinya. Ya tentu itu atas kebesaran Allah ya, kebesaran Tuhan yang sudah menciptakan segala sesuatunya secara automatically gitu. Dan fungsinya masing-masing. Sel apa sistem imun yang menjaga kalau ada misalkan benda-benda asing dia akan alarm gitu. Ya oke. Nah, itu tuh pada sel normal tuh. Nah, seperti ini kurang lebih gambarannya. Pada sel normal itu, sistem imun yang dalam saya gambarkan seperti bukan paya itu tapi mulut gitu yang akan memakan apa dalam hal ini memakan benda asing. Nah, ini sel senyum hello gitu kan. Ini yang normal. Nah, bicara radikal bebas. Teman-teman nanti akan tahu dari mana radikal bebas itu berasal. Jadi, kondisi autoimun itu, kondisi vitiligo khususnya ya, radikal bebas itu menyerang ke sel, oke? Menyerangnya apanya? Sel itu terdiri dari proton dan elektron. Dalam hal ini ada neutron juga. Nah, elektron-elektron yang ada dalam sel itu dibikin ditarik oleh si radikal bebas. Sehingga yang terjadi adalah sel itu kan nggak seimbang, ya. Radikal bebasnya itu menyerang sel. Artinya dia narik elektron-elektron yang ada di sel. Seperti ini prosesnya. Yang terjadi adalah nantinya oksidatif stres. Stres oksidasi istilah bahasa Indonesianya. Kerusakan sel yang disebabkan oleh adanya ya tadi yang paling dominan adalah radikal bebas. Ya. Jadi proses stres oksidasi ini akan merusak sel. Sehingga sel yang tadinya bentuknya senyum begini, ketika terjadi stres oksidatif, yang terjadi adalah bentuknya tidak beraturan, teman-teman. Karena dimakan sih, dirusak oleh si radikal bebas. Yang terjadi adalah sistem imun kita bunyi. Loh, ada benda asing. Benda asing apa? Karena sel tadi rusak sehingga dianggap sebagai benda asing. Nah, benda asingnya yang notabene sel melanosit, ya kan, penghasil sel pigmen, dimakanlah oleh sel imun. Menuju makan ini memang terjadi dulu proses kerusakan, ya, terjadi proses kerusakan. Bagi yang sudah kemakan, apa nih efeknya? Bagi yang rusak, apa nih efeknya secara sederhana ke kulit nanti? Nah, solusinya butuh namanya antioksidan. Untuk apa antioksidan? Kalau tadi cara merusak sel dengan radikal bebas itu seperti ini, antioksidan itu memastikan untuk menetralisir radikal bebas. Maksudnya gimana? Radikal bebas kan butuh elektron apa? Butuh elektron.
butuh apa muatan negatif. Nah, si antioksidan ini menghasilkan muatan negatif itu yang akan menetralisir radikal bebas. Jadi akan menyelimuti tuh radikal bebasnya akan saling bertarikan dengan si radikal apa dengan si antioksidan tadi. Otomatis otomatis sel jadinya tidak terserang kan gitu. Nah, yang rusak-rusak tadi karena ada antioksidan sehingga rusaknya nggak makin parah. Yang terjadi adalah jika selnya adalah jika selnya itu rusak, maka dia akan melakukan self healing, yaitu berupa memperbaiki dirinya sendiri. Tapi jika selnya udah terlanjur termakan dan mati, sel melanosit ya, yang tentunya penghasil pigmennya rusak, otomatis berarti kan dia jadi mencerah gitu, memudar warna pigmen kulitnya. Itu kalau misalkan selnya mati, tenang, tubuh punya cadangannya, yaitu namanya eh, sel punca. Ah, lebih kenal lagi sel punca nanti kita bahas. Oke ya. Nah, ini sel rusak, sel akan lakukan self healing. Sel mati, maka peluangnya melalui sel punca. Nah, ini teman-teman radikal bebas itu dari mana? Dari sinar UV yang berlebihan. Jangan dikira kita keluar itu nggak kena paparan, kena sinar UV. Dan itu menghasilkan radikal bebas yang merusak sel. Polusi, ada udara, polusi radiasi elektromagnetik, kemudian juga kendaraan bermotor, apalagi banyaklah di sekitar kita. Asap rokok, ya kan? Kalau kita nggak merokok, kanan kiri kita merokok kan bisa jadi itu. Mitokondria juga menghasilkan apa radikal bebas. Bahkan metabolisme tubuh di kita itu menghasilkan radikal bebas yang ujung-ujungnya ngerusak sel. Jadi kebayang kan, oh serangan-serangan radikal bebas terhadap tubuh itu seberapa besar? Nah, pertanyaannya seberapa besar juga kita mempunyai pertahanannya gitu. Nah, kita kembali. 75% tubuh itu adalah air. Tapi kenapa? Atau ketika terjadi sesuatu dengan tubuh, ketidaknormalan, ya, kadang-kadang kita sibuknya, oh makan ini yang mahal-mahal, suplemen, apalagi. Pokoknya, pokoknya yang inilah, ya yang lain yang dipikirin. Padahal nih sebuah fakta, air adalah yang dominan di tubuh kita. Tapi kadang kita meremehkan air, semua air dianggap sama aja. Kenapa tidak mencoba merubah air yang kita minum, yang notabene yang paling dominan di tubuh? Nah, udah mulai ini ya, udah mulai kebayang ya bagaimana air yang dibentuk oleh 75% air, tubuh yang dibentuk oleh 75% air, ya nggak ada salahnya juga dan sangat logis ketika berpikir airnya dulu nih yang diperbaiki gitu. Ini adalah satu resiko dari dehidrasi yang tadi sempat disampaikan antara kondisi badan asam, radikal bebas, dan dehidrasi. Jangan main-main dengan dehidrasi di suhu yang kadang di ruangan ber-AC itu potensi dehidrasinya lebih tinggi. Dan itu juga salah satu perusak sel. Ya teman-teman. Jadi jangan di ini. Kita tahu salah satu air paling ya punya punya apa namanya? Kata orang sih air ajaib ya. Air yang paling powerful di muka bumi. Salah satunya aja nih air zam-zam di Saudi Arabia di sana. Apa yang menyebabkan dia powerful? Apa yang menyebabkan dia, wah, kok orang-orang jutaan orang gitu bisa terhidrasi dan terjaga staminanya dengan optimal pada saat menunaikan ibadah haji? Jutaan loh dalam waktu bersamaan. Tapi kadang-kadang setelah kembali ke tanah air itu kadang keserang radang tenggorokan, batuk dan sebagainya. Nah, ilmuwan dari Jepang melakukan satu penelitian. Ada apa sih di dalam air zam-zam gitu. Ternyata ditelusurin air zam-zam itu mengandung namanya kandungan molekuler hidrogen, H2 ya kodenya. Yang mana fungsinya dia bisa melemahkan stres oksidatif. Artinya berlawanan prosesnya dengan perusakan sel ya. Jadi yang satu ngerusak sel tadi stres oksidasi. Nah, ini air zam-zam mengandung antioksidan hidrogen yang bisa
melemahkan stres oksidatif. Itu yang menyebabkan bagaimana powerfulnya air zam-zam. Se- pH-nya bagaimana air zam-zam? Setelah kalau kita ngelihat chart pH ini, makanan dan minuman, air zam-zam itu masuk dalam kategori 8 dan 9, ya. Jadi masuk kategori alkalin, teman-teman. Ini salah satu mesin di mana Jepang mencoba meniru, ya, meniru, walaupun namanya meniru, ya, tidak bisa sama persis karena itu kuasa Tuhan, kuasa Allah. Meniru bagaimana manusia bisa menyerupai gitu, menyerupai strukturnya dengan zam-zam. Ini melalui teknologi namanya electrolyze reduce water. Jadi mereduksi air dengan cara elektrolisis, mengalirkan listrik. Nah, jadi masuknya melalui sini airnya ada satu filter khusus. Nanti dia akan merontokkan sedimen, kemudian klorinnya juga, bau klorinnya hilang, bakteri dan ini semuanya hilang, zat kimia lain. Nah, setelah itu dia masuk dalam beberapa detik doang, bahkan 4 detik kurang lebih, dia itu masuk ke dalam fase chamber ini, elektrolisis. Nah, di sini ada plat platinum, ada yang jumlahnya 4, ada yang 7, ada yang 8. Ini menghasilkan, akan memisahkan air yang mengandung apa, alkalin, dalam hal ini bersifat basa, tadi pH-nya di atas 7, bisa 8, 9, dan seterusnya. Sedangkan yang ke bawah itu yang sisaan, yang dia sifatnya asam. Dia akan terpisah secara otomatis melalui proses elektrolisis ini. Nah, ini teman-teman, mesinnya seperti ini. Jepang membuatnya sesimpel mungkin. Dan ini nanti air yang tadi yang baik-baik, yang bagus, yang nutrisinya juga nutrisinya juga apa namanya, bagus, dia melalui ini nih, melalui pipa ini, dan yang buangannya di sini. Ini bisa juga ditampung untuk misalkan mandi dan sebagainya karena pH-nya itu mirip-mirip dengan pH kulit. Ini alatnya mudah ditempatkan di beberapa titik rumah, ya teman-teman. Karena kita berbasis penelitian, jadi air tadi itu menurut jurnal itu bisa mengcover atau membantu pemulihan sebanyak 166 jenis penyakit. Namanya itu kangen water. Nama airnya, ya teman-teman. Kalau dibaca Kanggeng. Saya juga awalnya baca kangen karena orang Indonesia ya spellingnya kadang kangen. Tapi sebetulnya dibacanya Kanggeng. Kanggeng berarti kembali ke asal. Nah, Kanggeng Water ini yang notabene PT Enajik sebagai pabrik yang memproduksinya, yang produksi mesin tadi, itu berdiri dari tahun 74. Sekarang sudah ada lebih dari 23 negara di 40 lokasi. Pabriknya itu di Osaka, Jepang, teman-teman. Apa bedanya air Kanggeng Water dengan yang lain? Ini salah satu pembeda. Jadi, mulai saat ini, pastikan dulu nih air yang kita minum mengandung apa gitu. Kanggeng Water yang pertama adalah mengandung antioksidan. Fungsi antioksidan tadi sudah, ya, bagaimana perannya dalam tubuh, khususnya dalam proses pemulihan tadi, ikhtiar vitiligo untuk pemulihan melanosit. Kemudian yang kedua adalah microcluster. Nah, antioksidan ini yang tadi hidrogen molekuler, pada saat nanti airnya keluar dari mesin, itu seperti keruh. Padahal ini adalah bulir-bulir hidrogen yang sangat powerful untuk meningkatkan pemulihan atau membantu pemulihan ketika stres oksidatif, ya, ketika selnya rusak. Jadi yang sakit-sakit lah intinya itu dibantu dipercepat proses pemulihannya oleh yang bulir-bulir ini nih. Nah, seberapa besar potensi antioksidan ini? Ada namanya alat pengukur ORP meter, Oxidation Reduction Potential. Jadi berkebalikan dengan
Intinya sih kalau dia negatif makin bagus. Ini ada sayuran organik punya nilai negatif. Sayuran apa buah organik juga negatif, bahkan lebih besar seperti ini lemon. Nah, air yang dihasilkan oleh mesin ini itu negatif dan jauh lebih besar lagi, bahkan sampai dengan angka 700. Ini kalau teman-teman mau, wah saya mah dari buah dan sayur aja cukup atau dari pil misalkan. Satu gelas yang dihasilkan oleh Kangen Water, mesin Kangen Water yang tipe yang paling ini ya, eh, terbaik, tipe terbaik itu setara dengan antioksidan 30 gelas. Bayangin, kita minum 30 gelas sehari. Terus 64 apel, 5 brokoli misalkan, 5 kilogram. Seperti apa tuh jadinya? Kalau kita mau ngejar antioksidan yang sama ya. Jadi dengan air, segelas air bisa setara dengan itu semua. Yang kedua, sifat yang kedua adalah alkalin. Tentu saja ada demonya nanti saya tunjukkan eh, di ini ya, di mesin saya. Ini nanti seberapa besar nih air pH airnya? Apakah masuk kategori orange, hijau atau biru sampai ungu gitu kan? Nanti kita demo. Ini model-modelnya, ininya apa namanya, fitur-fitur yang ada. Jadi sumber air yang masuk itu bisa menghasilkan 6 jenis bahkan 7 dari air ya keluaran. Pertama yang sifatnya netral untuk apa minum obat, minum susu, kemudian yang kedua bisa untuk kulit, ya, muka, dan yang ketiga bisa buat pH dengan 2,5 itu bisa buat hand sanitizer. Berikutnya pH 8,5, 9 sampai 9,5 itu masuk kategori kanggeng water. Ada lagi namanya strong kanggeng yang bisa mencuci buah dan sayur dari pestisida. Sifat ketiga adalah microcluster. Jadi dia punya struktur molekul yang berbeda dengan air pada umumnya, sehingga mengesankan air tersebut ketika diminum itu kayak tidak kembung dan mudah sekali diserap tubuh. Karena ibarat kata nih, ini mulut penyerapan organ ya, yang membutuhkan air. Mulutnya segini. Kalau dikasih molekul air yang sebesar ini, ya dia nggak akan masuk. Ada yang masuk sedikit, dari sangat tidak ini ya. Ketika kita merasa kembung, nah disitulah molekul airnya berarti tidak masuk dalam aquaporin ini. Seperti itu ya teman-teman. Satu alat banyak manfaat. Oke. Nah, ini saya mau demo dulu mengenai ini apa namanya alatnya langsung seperti apa asam SPH yang ada di airnya ya. pH nanti demonya tersendiri aja ya. Bagaimana air itu ya seperti fitur-fitur mesinnya segala macam bisa dijelaskan nanti. Nah, saya share share screen lagi. Jadi satu alat ini banyak sekali manfaatnya ya teman-teman. Pertama bisa menjaga kesehatan jangka panjang, bisa sedekah air, tentunya bisa bagi-bagi ke tempat ke orang lain. Berikutnya ya bisa penghematan. Kita bisa penghematan mengganti ini apa toner toner lagi toner untuk make up, kemudian hand sanitizer, nggak usah lagi ada apa ak- botol galon-galon beli air air kemasan gitu kan. Pokoknya banyak. Dan yang terakhir ada peluang bisnisnya teman-teman. Sebelum kita tahu harganya berapa, kita paham dulu yang jelas ketika kita sakit ya, seperti ini. Kalau misalkan penyakit jantung kisaran biayanya seperti segini, kemudian kanker bisa sampai tak terhingga ya kan, paru-paru, diabetes, kurang lebih seperti itu. Dan alhamdulillahnya harga mesinnya adalah seperti yang tertera ini teman-teman. Mulai dari yang antioksidan antioksidannya minus 400, kemudian ini minus 700 dan yang terakhir ini
Yang paling canggih itu tipenya K8, dia punya hampir 1.000 antioksidannya. Dengan harga yang tentu saja tetap di bawah potensi kalau kita sakit, teman-teman. Ya. Jadi ini, jauh sekali dari nilai sakit, andai kata kita sakit. Kalau melihat harga seperti ini, tentu teman-teman akan berpikir, wah mahal, sebentar. Kan kita tahu nilai kesehatan seperti apa dan kalau sakit seperti apa. Saat ini kita ikhtiar, yang sedang ikhtiar, tentu harus spesifik nih melihat apa namanya fungsinya, ya teman-teman ya. Ini saya buka lagi, share lagi. Nah, saya share kembali yang ini ya. Teman-teman, tentu dengan mengenal sistem autoimun ini, kita semakin paham ya bagaimana apa keluhan vitiligo ini bisa kita kenali dan meminimalisir trigger-trigger untuk penyebarannya. Ya, kita bisa buka lah trigger-trigger yang menyebabkan penyebaran itu. Jangan sampai kita membuat lingkungan yang memungkinkan penyebaran dari apa vitiligo ini atau sel autoimun ini, apa sistem imun yang memakan melanosit ini terus menyerang gitu kan. Jadi pastikan lingkungan ini kita bentuk. Ya, kita pastikan buat lingkungannya yang mendukung untuk tadi antioksidan bisa bekerja optimal. Antioksidannya dari mana? Tentu dari air ya, teman-teman, dari air yang diminum. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan penyebaran itu bisa mempercepat trigger. Nah, kita minimalisir. Seperti itu. Apa ikhtiarnya? Kita minimalisir, kemudian makanan juga kita lebih bijak ya. Yang terakhir, bukan yang terakhir, malahan yang utama, perbaiki dulu minum kita. Minumnya diperbaiki, disiplin, pastikan asupan cairan cukup. Selain itu, cairannya yang mengandung antioksidan. Karena kalau antioksidan yang mengandalkan dari buah dan dari sayuran misalkan, atau dari yang lain, ya tentu belum tentu sepadan dengan nilai radikal bebas yang menyerang tubuh kita. Belum lagi sel kita mau memperbaiki diri, diserang lagi sama radikal bebas. Akhirnya rusak. Kalau yang terlanjur mati misalkan ya, ya saya pikir, "Wah, udah dong, finish." Ya salah. Sel yang melanosit yang tadi rusak, fatal, mati katakanlah, itu masih ada peluang cadangannya. Melalui apa? Sel puncak yang saya maksud. Ada di mana? Ada di dalam tubuh itu sendiri. Makanya, untuk mendukung tadi self healingnya sel maupun bahkan sel puncak menghasilkan sel baru, kita buat lingkungannya yang lebih kondusif. Konsepnya begitu ya, teman-teman. Jadi secara spesifik saya mengajak nih, khususnya yang saat ini ada keluhan vitiligo, teman-teman. Dari hati yang paling dalam saya, ayo kita ikhtiar bersama. Dengan kita mengenal ini, dengan kita mengenal autoimmune condition dan cara kerjanya, bahkan sel tubuh kita kenali, insya Allah deh, harapan itu akan muncul. Tergantung kitanya, tergantung kita nih, ya. Tapi ingat, ini bukan obat, teman-teman. Yang notabene seperti apa namanya paracetamol atau apa. Enggak, ini benar-benar dari dasar, dari tingkat sel kita akan perbaiki. Seperti itu. Lalu sepadan kan nilai mesin tadi? Jangan berfokus hanya pada kita menyembuhkan eh, vitiligonya.
Tapi menurut saya ya, kita berfokus pada yang hal-hal yang lebih luas. Karena dengan berfokus yang lebih luas, menjaga kesehatan diri, menjaga kesehatan keluarga, kemudian juga tadi bagaimana apa namanya sel-sel bisa beregenerasi dengan baik, dengan memastikan lingkungan yang dominan tadi 70%-nya adalah sesuatu yang baik untuk tubuh. Udah, yang kita jalani ya normal kembali. Biarkan sel bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dari saya itu teman-teman, intinya mengajak, ayo kita pola hidup dirubah dan apa ya, dalam hal ini saya optimisme untuk bisa pemulihan. Saya baru kali ini membuat videonya dan alhamdulillah kalau teman-teman bisa menontonnya dari awal sampai akhir, bahkan nanti saya apa sisipkan juga video bagaimana air ini tadi berperan ya, air air yang kita minum berperan dalam pemulihan eh, kondisi kita. Untuk harga mesin tentu kalau kita bayangkan berapa besar akan menghabiskan biaya dan yang terutama adalah teman-teman yang saat ini seperti minder gitu. Ayo setelah kenal ini, setelah tahu bagaimana mengondisikan lingkungan sel dalam tubuh, harapan itu muncul kembali ya teman-teman. Saya kembali lagi berdoa yang terbaik untuk teman-teman dan tentu ikhtiar yang konkret. Ikhtiar yang konkret, pastikan teman-teman bisa menghadirkan mesinnya di rumah. Kenapa yang punya mesin itu berbeda dengan kalau ini yang ada tadi, kalau baru fresh keluar dari mesin, airnya keluar dari mesin itu hidrogen yang terkandungnya masih tinggi gitu, antioksidannya masih powerful sehingga fungsinya jelas tuh menetralisir radikal bebas secara optimal. Ya, teman-teman, akhir kata dari saya untuk yang apa spesifik link ini begitu cara kerja airnya dan sampai dengan tadi bagaimana mesin itu bisa membantu pemulihan sampai menemani teman-teman dan keluarga itu dalam kondisi sehat. Dari saya, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sehat selalu.